Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ada lagi di dalam firman Tuhan kali ini. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kali ini kita bertemu dengan sebuah tema, Kristus kepala dan kita tubuhnya. Kita memulainya di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, 15, dan 16. Dikatakan begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kita tidak menjadi anak-anak. Anak-anak ini pengertiannya adalah masih kecil. Dan dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 14 itu, kita bukanlah anak-anak karena kita bertumbuh. Ayat yang ke-15 berkata begitu, kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita tidak tinggal menjadi anak-anak. Kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Pada Efesus 1 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan bahwa Kristus itu diberikan kepada jemaat menjadi kepala. Ayat 22 dari Efesus pasal 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus diberikan kepada jemaat, kepada saudara dan saya, kepada kita sebagai kepala. Artinya Kristus berkuasa. Kristus menjadi pemimpin, Kristus menjadi yang mengatur di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Karena kepada kita diberikan Kristus sebagai kepala. Kalau tadi dikatakan kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, maka dikatakan Kristus diberikan kepada kita menjadi pemimpin, menjadi yang berkuasa, menjadi yang mengatur. Nah, kalau kita kembali kepada Efesus 4 ayat yang ke-16, maka dikatakan seluruh tubuh itu menerima pertumbuhan dari kepala. Artinya saudara, kita bertumbuh ke arah Kristus, dan pertumbuhan itu diberikan oleh Kristus sebagai kepala. Sekali lagi, kita bertumbuh ke arah Kristus, dan pertumbuhan itu diberikan Kristus sebagai kepala. Kita melihat sekarang di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24 dikatakan begini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, fakta ini menunjukkan bahwa saudara dan saya disebutkan seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput.
kita sangat mudah menjadi layu. Kita sangat mudah kehilangan kemuliaan kita. Kita sangat mudah menjadi orang atau katakanlah menjadi seperti terbuang karena rumput itu menjadi kering. Sehingga kita menyadari bahwa saya dan saudara untuk bertumbuh kepada Kristus membutuhkan Kristus sebagai kepala yang memberi pertumbuhan. Matius pasal 6 ayat yang ketiga menunjukkan itu. Dikatakan begini, Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ketika Yesus berbicara soal kekhawatiran, dia memberitahu Allah mendandani rumput yang hari ini ada, besok sudah ada di tengah-tengah api. Artinya saudara-saudara, rumput itu memerlukan Tuhan untuk memberikan pertumbuhan dan membuat dia jadi indah. Itu sebabnya kita sebagai tubuh, kita bertumbuh kepada Kristus, ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita menerima pertumbuhan itu dari Kristus yang adalah kepala. Karena saudara dan saya hanyalah rumput yang bisa kering. Kita tidak bisa mendandani diri kita dengan sendirinya, dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mendatangkan yang baik bagi kita, kecuali kita mendapatkannya dari Kristus yang adalah kepala. Gambaran lain di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Di situ disebutkan bahwa saudara dan saya itu adalah seperti bejana tanah. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara lihat, kita digambarkan sebagai bejana tanah. Pengertian bejana tanah ini adalah sesuatu yang terbuat dari campuran kerang, sehingga kondisinya sangat rapuh, mudah pecah, rentan menjadi rusak. Itulah saudara dan saya. Kita membutuhkan Kristus sebagai kepala tadi untuk menarik kita bertumbuh dengan baik. Kalau di kita seperti bejana, maka bejana itu membutuhkan kehadiran Kristus sebagai kepala supaya dia memiliki kekuatan yang lebih. 2 Korintus 4 ayat 7 ini menunjukkan siapa saudara, siapa saya. Kita adalah bejana-bejana yang sangat rapuh, sangat mudah pecah, sangat mudah menjadi rusak. Tetapi Yeremia 18 menulis bahwa ketika bejana-bejana itu menjadi rusak, maka penjunan itu memperbaikinya kembali. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya saudara-saudara, bejana tanah saudara dan saya itu dapat diperbaiki. Sekalipun faktanya kita ini mudah rusak, sekalipun faktanya kita ini rapuh, tapi kita punya kesempatan untuk mengalami satu hal, pembaruan. Itu sebabnya prinsip tadi, tubuh itu tumbuh ke arah kepala, dan pertumbuhan itu diberikan oleh kepala. Siapa kepala? Kristus sudah diberikan menjadi kepala dari jemaat.
dan kita bertumbuh ke arah Kristus karena Kristus memberi pertumbuhan itu kepada kita. Saudara, kalau kita menyadari kita ini hanya seperti rumput, kita membutuhkan Tuhan Kristus Yesus itu untuk membuat kita tumbuh menjadi indah dan baik. Kalau kita seperti bejana tanah, kita membutuhkan Kristus untuk membentuk kita menjadi bejana-bejana yang baik dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana saudara dan saya bisa menjadi tubuh Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-13 dan 14 menulis begini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Penjelasan di dalam firman Tuhan ini bahwa ketika saudara dan saya mau menjadi tubuh Kristus, maka kita harus disatukan, ada dalam kesatuan dari roh. Kita ada di dalam satu roh, itulah roh Allah. Kita menjadi satu tubuh, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, baik itu budak atau orang merdeka, majikan atau tuan. Mereka disatukan oleh roh Tuhan menjadi satu tubuh, dan kita sama-sama minum dari satu roh yang sama. Pengertian minum dari satu roh yang sama adalah kita mendapat asupan, kita mendapat kekuatan, kita mendapat penyegaran, kita mendapatkan satu kuasa dari roh yang sama. Itulah menjadi satu tubuh. Kita harus rela untuk menjadi orang-orang yang ada di bawah satu pimpinan, satu penguasaan dari roh Tuhan saja. Yesus menjelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 mulai, dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Yesus berbicara, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, maka di dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Dan Yesus menyebut itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh saudara dan saya yang percaya. Artinya ketika saudara dan saya ingin menjadi tubuh Kristus seperti Korintus tadi katakan, kita mengawalinya dengan percaya pada Yesus sesuai dengan kitab suci. Lalu di dalam kita mengalir aliran air hidup, itulah Roh Kudus yang akan diminum oleh orang-orang yang haus, yaitu saudara dan saya. Ketika saya ingin menjadi tubuh Kristus, supaya saya bisa bertumbuh ke arah Kristus, supaya bisa menerima pertumbuhan dari Kristus yang adalah kepala, maka saya harus mulai itu dengan percaya kepada Yesus. Dan ketika saya percaya kepada Yesus,
Maka Yesus yang mengatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang akan terus membuat kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dibaca Kisah Rasul 1 ayat 8, kita sama tahu ayat itu mengatakan bahwa barang siapa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus berbicara kuasa. Jadi kalau kita buat bahasa sederhana, ketika saudara dan saya mau menjadi tubuh Kristus, saudara harus memulainya dengan mempercayai Yesus sesuai dengan kitab suci. Lalu saudara harus ada di dalam kuasa dari Tuhan. Saudara harus dikuasai oleh kuasa Allah. Itulah menjadi tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus sekali lagi diawali dengan mempercayai Yesus sebagai anak Allah, juru selamat satu-satunya, dan ada dalam penguasaan dari kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus sang kepala itu memberi pertumbuhan kepada saudara dan saya sebagai tubuhnya. Pertumbuhan itu diberikan oleh kepala, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah berbicara pelayanan Yesus Kristus terhadap kita semua. Markus 10 ayat 45 menyebut begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memang datang untuk melayani kita semua, melayani saudara, melayani saya, bahkan memberikan nyawanya menebus kita semua. Itulah Yesus yang memberi pertumbuhan itu. Dia melayanimu, dia melayani saya dengan memberikan nyawanya supaya saya tertebus dari dunia ini. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus melayani Simon, sangat luar biasa. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Yesus melayani Simon Petrus. Kalau dibaca di pasal 21 ini, pada awalnya Simon mengajak teman-temannya. Simon berkata, saya mau menangkap ikan lagi. Dan seluruh teman-temannya berkata, kami ikut dengan engkau. Simon sudah tidak lagi berpikir untuk menjadi seperti apa yang Yesus inginkan. Dia sudah berpikir, saya mau tangkap ikan lagi. Tapi Yesus datang kepadanya melayani Simon. Dia bertanya 3 kali kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau digambarkan seperti paku yang dipukulkan kepada kayu, pada pukulan pertama paku itu masuk tidak terlalu dalam, tapi pukulan kedua masuk lebih dalam lagi, dan sampai pukulan ketiga dia menusuk sangat dalam sampai Simon menangis. Saudara, Yesus melayani Simon sampai Simon merasakan bahwa benar-benar dia harus memelihara
hubungan kasihnya dengan Tuhan. Yesus dengan sabar bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Simon menangis. Pukulan Yesus, ucapan Yesus itu menusuk amat dalam, sampai membuat Petrus merasakan sebuah getaran. Bagaimana dia berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yang kedua kita lihat, ketika Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus berharap kasih yang diucapkan Simon, kasih yang diberikan Simon adalah kasih yang luar biasa. Tetapi Simon menjawab, saya dengan kata-kata, saya mengasihimu sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia. Dan yang luar biasa, Yesus mau menerima apa yang bisa diberikan Simon. Yesus tidak menuntut lebih dari apa yang bisa diberikan oleh Simon. Yesus berkata, aku mau menerimamu, apapun juga yang bisa engkau persembahkan, persembahkanlah kepada Tuhan. Yesus melayani Simon sampai Simon benar-benar terangkat dan bisa berdiri lagi, bisa tegak lagi, bisa kuat lagi, bisa tegar lagi. Simon yang sudah terpuruk karena penyangkalan Yesus, Simon yang sudah terpuruk karena dia menyangkal Yesus, Simon yang sudah terpuruk karena melihat situasi keadaan saat itu, sampai pingin menangkap ikan lagi, sekarang bangkit lagi, dia tegar lagi, dia tumbuh lagi karena Yesus melayaninya. Yesus sebagai kepala memberikan pertumbuhan. Dia ingin mengerjakan itu bagi saudara dan saya. Dia mau melayani Simon, maka dia juga mau melayani saya. Dia mau melayani saudara. Karena kita sama-sama adalah orang-orang seperti rumput, seperti bejana tanah yang membutuhkan kehadiran Yesus sebagai kepala yang akan menarik kita menjadi bunga yang indah, yang akan menarik kita menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Yesus mau melayani kita. Yesus mau melayani saudara. Saudara yang sedang hancur hari-hari ini, saudara yang sudah mulai putus asa hari-hari ini, saudara yang tidak melihat pengharapan hari ini, Yesus mau melayanimu. Karena engkau adalah tubuhnya, dan dia akan tarik engkau supaya engkau kembali bercahaya, kembali bergairah, kembali memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang di dalam doa kita. Kita akan nyanyi itu nyanyian. Ku kan berdiri di tengah badai, engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan percaya.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, bersyukur karena Engkau adalah kepala yang memberi pertumbuhan kepada kami. Itu sebabnya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sadar kami hanya bunga rumput. Kami sadar kami hanyalah bencana tanah di Tuhan Yesus, yang memerlukan peran serta Engkau sebagai kepala untuk menumbuhkan kami menjadi indah, untuk menata hidup kami menjadi lebih baik. Itu sebabnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kami hari-hari ini, tolonglah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang saat ini memperhatikan firman Tuhan ini, mendengar firman ini, Tuhan, kalau mereka sedang dalam keadaan putus asa, hidup mereka menjadi rusak, kami doa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada orang-orang seperti Simon Petrus yang sudah putus asa, yang ingin meninggalkan hidup percaya kepadamu, yang ingin meninggalkan imannya. Kami doa sekarang dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dengan kuasa-Nya melayani engkau, memulihkan imanmu, membangkitkan engkau lagi, dan engkau akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau di dalam sorga. Kami bersyukur mempunyai Engkau Kristus Tuhan, yang menjadi kepala, yang sudah diberikan kepada kami jemaat, menjadi kepala, yang memimpin, yang menguasai, yang mengajari kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima mujizat dari Tuhan, kami mau terima pertolongan dari Tuhan, kami mau terima kelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan ampuni kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan Dia bukan dan dipuji.
Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Lalukanlah COVID-19 ini segera, sehingga Tuhan Yesus keadaan bangsa kami akan menjadi lebih baik. Situasi ekonomi dalam mencari nafkah yang terganggu, Tuhan tolong bekerja dengan kemurahan Tuhan. Engkau memberi hikmat kepada Bapak Presiden Pak Joko Widodo, memberi kesanggupan, hikmat, akal budi, sehingga dapat memimpin Tuhan Yesus negara kami ini keluar dari situasi-situasi yang ada. Seluruh aparat yang bergabung di dalam pemerintahan, di pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan yang menguasai, memberikan hikmat marifat kepada mereka semua. Pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan yang berkati, sehingga mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Gereja-gereja terus berdoa berseru-seru kepada Tuhan, mengangkat bangsa dan negara ini di hadapan-Mu Tuhan, supaya mendapat lawatan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa akhiri semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.